Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja perjalanan menyusuri jalan setapak. Dan inilah akses menuju ke rumah terpencil menyendiri yang ada di dalam hutan, teman-teman. Seperti ini suasana hutannya. Dan pohonnya rindang-rindang, tinggi-tinggi. Wow. Dan jalannya seperti dibersihkan ya, jalannya bersih gitu, walaupun ini ada di dalam hutan. Wow, luar biasa banget ya. Kebetulan informasinya di sana ada perempuan yang luar biasa banget, pemberani, nekat, tidak pernah takut akan makhluk gaib, teman-teman. Dan informasinya setiap malam ibu ini sering didatangi oleh sosok gaib dan sosok yang lainnya, teman-teman. Dan informasinya juga bahwa di sini tuh ada sosok siluman ular. Wow, keren banget ya, pemberani gitu, tidak takut akan hal-hal gaib seperti itu ya. Wow, ini udah ada di tengah-tengah hutan, teman-teman. Wow, seperti ini ya suasananya, hening. Biasanya kan terdengar suara tonggeret, jangkrik, ataupun suara-suara burung. Hari ini hening banget. Wow, ada apa ini ya? Oke, kita lanjut lagi menyusuri jalan setapak ini, yang nanti kita akan coba ngobrol dengan beliau terkait kehidupan sehari-harinya dan bagaimana sih untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, karena ini berada di tengah-tengah hutan, teman-teman. Dan juga apa alasannya, apa sugestinya gitu ya, harus tinggal di tengah hutan ini. Apakah karena tanya di sini ataupun ada alasan yang lain, teman-teman. Semakin dalam, semakin lebat hutannya, semakin gelap lagi, masya Allah. Wow, luar biasa banget, teman-teman. Ada perempuan pemberani harus tinggal di tempat ini, yang konon katanya tempatnya ini juga masih suka ada kejadian-kejadian di luar nalar seperti itu ya. Ini tumben banget ya, nggak ada suara burung, nggak ada suara tonggeret, masya Allah. Seperti nggak ada temennya saya. Wow, hanya suara-suara dedaunan yang saya injek aja ini. Wow, karena ini bambu nih, bambu yang sangat rindang banget. Wow. Oke, dan sana ada jalan setapak lagi. Kita akan coba jalan yang ini, teman-teman. Mudah-mudahan ini benar menuju ke rumahnya ya. Dan perjalanan ini saya tidak akan skip ya, biar teman-teman tahu, biar teman-teman jelas ya bahwa ini real rumahnya ada di tengah-tengah hutan. Wow. Apakah beliau ini hidup tanpa listrik atau udah ada listrik, yang nanti kita juga akan ngobrol ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kalau malam gimana ya? Harus misalkan ke warung atau mau keperluan ke tempat lain gitu, jalannya hutan gini, apa udah biasa gitu, nggak pernah ada rasa takut gitu ya. Sepi banget, teman-teman. Ini the real tinggal di tengah hutan. Wow, pohonnya besar-besar banget nih, pohon mahoni, masya Allah. Nah, kesini mah udah terang, teman-teman, tidak seperti yang tadi jalan ya, gelap banget kalau di jalan tadi mah. Ini mah udah terang, masya Allah. Ternyata lumayan, perjalanan cukup jauh juga ini menuju ke rumahnya. Wow. Dan alhamdulillah hari ini cuaca cerah banget. Wow. Nah, ini habis ada
penebangan ini pohon kelapa tuh. Nah di sini mah terang ya, dan sepertinya ini rumahnya ya. Kita langsung menuju ke rumahnya aja. Tuh udah kelihatan ada sebuah tenda plastik. Wow. Oh, bener ini. Udah ada pagar jaring. Mungkin ini pagar pengaman karena ini di tengah hutannya teman-teman, biar tidak ada binatang buas atau binatang babi yang masuk atau apa ya, seperti itu mungkin pagar ini fungsinya. Oh iya, udah ada pakaian tuh pada menggantung di sana ya. Masya Allah. Kita sampai di rumah yang kita tuju. Ini ada jalan setapak lagi ke sini. Tuh. Nah, ini rumahnya teman-teman. Apakah ada? Nanti kita akan coba ini harus salam dulu. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, saya sudah ada di rumahnya yang ada di dalam hutan. Dan kebetulan tadi saya sempat ini Bu, Assalamualaikum, kok nggak ada jawaban. Ternyata ibunya jauh di sana ya. Alhamdulillah ada di depan kita semua. Nah sebelum kita ngobrol lebih panjang, kita perkenalkan dulu, barangkali ada teman-teman yang belum tahu ya Bu ya. Bu, saya WK dari Majalengka. Kalau ini dengan Ibu siapa Bu? Saya Ibu Lili, asli dari Banyuwangi. Oh, jauh sekali ternyata dari Banyuwangi singgah di Kabupaten Sumedang. Nah, Ibu Lili teh berarti di sini teh udah berapa tahun, Bu? Ibu di sini sekitar udah 5 tahunan. 5 tahunan. Oh. Dulunya di mana, Bu? Dulunya Ibu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ketemu sama bapaknya di Jakarta. Di Jakarta. Berarti Ibu berpuluh-puluh tahun di Jakarta. Di Jakarta mulai tahun 1995. Oh, 1995 di Jakarta. Menikah sama Abah tahun berapa? Menikah sama Abah kalau nggak tahu tahun 2000. Oh, 2000 mah kemarin dong. Baru 25 tahun. Oh, baru 25 tahun menikah sama Abah. Oh, kirain tuh udah dari muda, dari perawan gitu. Enggak. Soalnya abahnya dulu kan punya istri, istrinya meninggal, ngambil ibu. Oh iya. Jadi karena istri Abah meninggal, jadi nikah lagi sama ibu. Punya anak. Ibu sama Abah nggak punya. Kalau Abah punya anak, ada 5. Bukan dari ibu tapi. Bukan. Oh iya ya. Kalau sebelumnya ibu? Ibu sebelumnya punya 1. Punya 1. Ada di Jawa di sana. Ada di Bima. Oh, Bima, Nusa Tenggara Barat ya Bu ya. Masya Allah jauh sekali. Itu anak ibu satu-satunya. Kalau anak Abah mah ada 5. Berarti totalnya ada 6 ya Bu ya. Oh iya ya. Oke, ibu kan di sini udah 5 tahun ya Bu ya. Alasan ibu nih dari Jakarta pindah ke Sumedang, kebetulan adanya ini rumahnya di tengah hutan. Alasannya gimana Bu? Alasannya Ibu yang pertama itu bapaknya karena udah sepuh, kepingin, mungkin dari muda kali bapaknya tuh udah di Jakarta, sekarang ini udah sepuh, kepingin ngadem. Gitu. Alasannya itu. Katanya udah kita istirahat aja di kampung sambil nunggu ajal apa gimana gitu abahnya kalau bilang. Jadi pulang kampung untuk menikmati masa tua gitu ya Bu di perkampungan ini. Dan kenapa Bu bikin rumahnya tidak di perkampungan, ini malah di tengah hutan gitu Bu? Alasannya bapaknya katanya kalau di perkampungan tuh nanti apa dengar suara gini gitu seperti di Jakarta lagi, mendingan kita sendiri aja dah. Di hutan. Iya. Karena di Jakarta kan padat penduduk. Kalau pulang ke sini di padat penduduk ya sama aja tinggal di Jakarta ya Bu ya. Oh, makanya memilih hidup menyendiri alias rumahnya terpencil di sini. Alasannya ya pengen menyepi, pengen hening.
Mungkin ibadah juga khusyuk ya Bu ya kalau ada di tempat seperti ini mah. Oh Ya gitu alhamdulillah alasannya. abangnya selama udah diem di tengah kebun di hutan, Iya. alhamdulillah juga ibadahnya sekarang agak khusyuk lah. Khusyuk karena di sini mah kan hening, nggak ada gangguan, kendaraan juga nggak ada ya Bu ya, Betul, berada di tengah-tengah hutan. Oh. Nah ini kalau untuk penerangan udah ada listrik? Alhamdulillah ada. Oh udah ada, Masya Allah. Air juga ada dari pam. Adi. Oh iya ini juga ada kolamnya, Alhamdulillah. Ini kolamnya ikannya apa Bu? Lele Oh lele. baru Hmm. netes, baru nelorin. Oh nelori. Mungkin ada 1 bulanan. Oh. Jadi ibu juga punya keahlian gitu ya, ternak lele atau gimana Bu? Bapaknya memang Oh. dari semenjak udah pensiun dari kerja di Jakarta juga ternak lele. Oh Jadi di sini dikembangin lagi. iya. Kan udah kata bapaknya saya sudah tua sih nggak kuat kalau mau nyawah lagi. Kita di kebun aja ternak apa gitu. Boleh. Iya. Terus bapaknya sendiri di Jakartanya sebagai pegawai pemerintah atau swasta Bu dulu di sana? Pemerintah Oh di DKI. PNS ya Bu ya? Heeh, Oh jadi bapak ini pensiunan? pensiunan. Masya Alhamdulillah Allah, ada pensiunan PNS, pulang ke kampung ya. Dan dulunya di apa Bu pemerintahnya, di bagian apa? di kebersihan. Kebersihan. Oh iya iya, iya. Masya Allah. Nah Ibu, saya terkait Ibu kan ini 5 tahun tinggal di sini, alhamdulillah udah listrik. Nah, kemudian kalau sehari-hari kan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kan ini ada di hutan ya Bu ya. Ibu gimana Bu untuk mencukupi sehari-hari ini? Ya untuk sehari-hari ya ngebun, ada pisang, ada sayuran, Mas, ada cabai, apalah yang bisa dibawa ke bawah untuk ditukerin sama kebutuhan yang lain. Oh, Kalau sayuran mungkin ibu nggak beli, ada semua di sini. ada. Masya Kalau Allah. yang lain-lain nggak ada, kayak sembako yang gula, beras, apapun tuh nggak ada. Berarti Ibu mah beli. Kalau sayuran mah ada semua. Ada semua. Masya Allah. Jadi selain sayuran Ibu ke warung. Kalau ke warung jaraknya berapa meter Bu dari sini? Dari sini ke warung itu ada 500 meter. 500 meter mau ke warung. Biasanya Ibu kalau ke warung sendirian atau ada yang nemenin Bu? Sendiri, Mas. Sendiri? Oh, kalau Oh, ntar kalau ada yang nemenin, ya bapaknya udah sepuh, anaknya juga paling bantu-bantuin aja di rumah. oh iya. Kadang-kadang juga ya disuruh ke warung. Jadi kebanyakan mah Ibu Ibu. ke warungnya. Oh iya, iya. Nah Ibu pernah nggak suatu hari malam nih Ibu ada keperluan jalan sendiri ke kampung atau ke warung, pernah nggak Bu? Pernah. Pernah, berani Bu? Ya alhamdulillah berani, Mas, nggak ada apa-apa kok. Oh, sendiri? Sendiri. Oh. Apalagi kalau udah kan apa itu tempat lampu, box lampu itu dititipin di bawah sono. Oh, Jadi kalau mati lampu iya, kan pakai token. iya, Kalau mati lampu sore gini, ya terpaksa ibu harus ke bawah, Ke bawah. ngisi ya. Oh, jalannya mana Bu? Kan tadi saya lewat sini, kalau Oh. Ibu lewat mana? Ibu juga lewat sini, kadang biar cepet ibu terabas di hutan-hutan di bawah kayu. Oh gitu. Ibu kan biasa di kota nih. Di kota kan jalannya nggak ada hutan, jalannya nggak terang, terus nggak tanah. Ibu merasa ini nggak pertama kali ke sini, aduh ini lewat hutan gitu kayak nggak nyaman atau gimana Bu? Ibu kalau gitu tuh kayaknya nggak merasa, soalnya ibu dari kecil, mungkin dari kecil Bu, dari kecil dulu juga hidupnya di hutan, ikut Oh, orang tua iya, ibu iya. dulu. mm-mm. Tapi di sana di daerah Banyuwangi, di Iya. daerah Gunung Arjuna, Oh Ibu itu di Gunung Raung. Gunung Raung namanya. Gunung Raung, bukan Gunung Arjuna. Kalau Iya. Arjuna kan di daerah Gunung Raung juga gitu. Oh. Masih kecil diajak ngebon, dia di hutan malahan. Berarti udah sejak kecil ya? Oh, jadi udah nggak asing gitu. Heeh. Jadi udah sejak kecil terbiasa di hutan, diajak ngebon sama orang tua. Jadi pas dari kota pindah lagi ke kampung juga udah Udah biasa. kayak udah biasa ya Bu ya? Udah nggak aneh maksudnya gitu ya? Dulu juga masih baru-baru di sini, sama kata orang bawah, orang kampung, Iya.
aduh ibu ini padahal orang kota, tapi kenapa bisa ngerti kan semua kerjaan orang di kampung. Iya. Saya bilang alhamdulillah, saya memang orang nggak punya dari kecil, jadi udah nggak asing, udah nggak kaget. Jadi udah terbiasa dari ibu kecil juga ya. Jadi nggak kaget walaupun nantinya di kota besar udah pindah ke kampung gitu ya Bu ya. Nah ibu kan tadi bilang sering jalan sendiri pas malam gitu ya, ada keperluan. Pernah nggak Bu kayak ngalamin kejadian aneh gitu Bu? Kalau kejadian aneh ya nggak sering, tapi pernah gitu. Oh iya. Pernah suatu malam dulu, ya belum lama lah, sekitar 3-4 bulanan. Pernah itu ibu dari bawah sono beli token ceritanya. Iya. Jam 8 malam saya pergi sendiri ke bawah beli token. Ke bawah jam 8 beli sampai sono setengah 9, balik lagi ke sini jam 9. Itu memang ada yang apa, kalau orang Jawa yang nemuin gitu loh, yang manggihin maksudnya, yang dapat ketemu sama dia gitu. Iya melihat ya sosok itu gitu maksudnya Bu. Oh, penampakan itu. Kalau itu ibu malah ditanyain, oi gitu. Oh dipanggil maksudnya? Panggil sama dia, dipanggil oi gitu. Ibu kan kok ada yang manggil, tapi di mana gitu. Iya. Nggak taunya orangnya pakai baju putih. Apa ya kalau dibilangin? Jubah ya Bu ya kalau di sini mah bilangnya. Baju putih tapi perempuan itu. Kayak tapi perempuan. Kuntilanak apa gitu. Iya. Oi gitu. Cari. Iya. Oh iya, dari mana Bu? Iya. Dipanggil Bu tapi kok malah balik badan gini. Loh, aku siapa? Iya. Ibu dari mana? Kalau kita mau ke atas saya bareng-bareng, aku gini. Sama ibunya diajak. Sama ya. Tapi lama-lama orang ini kok aneh itu, kata ibu. Kok aneh ya? Masa kita jalan bareng kok lama-lama jauh, padahal jalannya barengan. Iya. Pas ibu mau belok ke rumah lah. Iya. Tahu-tahu dia ngilang di situ. Itu di belakang ibu apa di samping ibu? Di samping. Di samping. Ya samping agak depan gini. Iya, si sosoknya itu. Atau ngilang. Pas ngilang saya cari-cari nggak ada. Iya. Pas saya mau masuk lagi ke rumah, iya, tahu-tahu udah di depan rumah saya. Si sosoknya itu. Udah di depan rumah sini. Iya. Kata dia, aku boleh masuk? Nggak boleh. Oh. Di sini bukan rumahmu. Tadi rumahmu kan di sono. Sono balik aja. Kalau mau nemenin aku nggak apa-apa, tapi jangan masuk ke rumah. Nanti suami sama anakku takut. Karena di sini kan ada anak, ya biarpun kata itu anak bapak, tapi kan anakku juga. Iya betul. Iya. Terus sosok itu pergi atau tetap di situ Bu? Pergi, tapi ke besok malamnya dia datang lagi ke saya. Oh, mau ngapain itu Bu? Waktu datang tuh dia malah kayak ngajak baik gitu, senyum, ramah sama saya. Malah dia bilang, saya boleh nemenin kamu kerja. Oh gitu. Ya gini, saya kerja apa ditemenin? Enggak aku. Iya. Kalau kerja di kebun nggak usah ditemenin. Kalau memang mau nemenin, temenin, tapi jangan sampai kelihatan siapapun. Ntar orang takut. Iya. Begitu ceritanya. Nah itu waktu ibu ngobrol ya bersama sosok itu, mohon maaf ya Bu, saya pindah sini ya. Mangga. Itu sama sosok itu wajahnya gimana Bu? Cantik kah? Kan sosok perempuan ya? Atau biasa aja atau gimana Bu? Wajahnya cantik.
Dia Ya ungu. bersih cantik gitu. Tapi kalau dibilangin biasanya kalau kebanyakan kuntilanak agak serem, tapi dia Iya, enggak. cantik, ya Bu. Cantik. Pernah nyebutin namanya nggak Bu Lili Enggak. waktu itu? Enggak. Ibu nggak sempet nanya gitu? Enggak. Oh. Nggak sempet karena mungkin ya ibu kan orang awam, orang biasa, Iya. mungkin ada rasa takut, cuma diberaniin gitu aja. Pada waktu itu ibu sadar nggak bahwa yang diajak ngobrol sama ibu itu adalah sosok makhluk halus, Bu? Belum Belum sadar. belum sadar. Sadarnya waktu dia ngilang aja. Waktu Gitu. dia ngilang itu baru sadar. Oh iya, berarti dia bukan seperti saya gitu. Jadi pas lagi ngobrolnya ibu serasa dia manusia ya? Manusia. Ngobrol biasa gitu. Gitu. Cuma ibu juga nggak merhatiin, kata orang kalau bangsa begitu kan katanya jalannya nggak ada kakinya, tapi ibu nggak merhatiin. Apakah dia jalannya Pakai melayang atau enggak gitu ya? kan pakai bajunya panjang, jadi nggak Sampai bawah, Bu? Sampai tanah gitu? ya nggak sampai tanah. Kan biasa orang sekarang kalau pakai baju gamis kan panjang gitu, Mas. Iya. Jadi nggak kelihatan. Lagian waktu Lagian itu juga kan malam, kejadiannya malam juga ya, Bu? jam 9 malam. Jam 9. Tapi kelihatan jelas itu sama ibu? Jelas. Jelas. Masya Allah. Jadi ketemu sama perempuan cantik itu yang dari makhluk halus itu berapa kali, Bu, sampai sekarang? 2 kali. 2 kali. Oh, pas habis isi token sama besoknya lagi datang. 2 kali. 2 kali. Jadi itu perginya kemana, Bu? Apa masih sekitar sini atau jauh gitu, Bu? Menurut ibu ini? Menurut saya masih ada di sekitar sini. Oh, di sekitar hutan ini. Di sekitar rumah lah. Sekitar rumah. Cuma dia itu nggak berani ke sebelah mana? Sebelah utara. Soalnya di sebelah utara itu di situ ada Ratu Anjar namanya. Oh, Ratu Anjar. Dia takut melewati batas wilayahnya Ratu Anjar tersebut. Iya. Masya Allah. Jadi dia mah hanya ke sebelah sana gitu ya? Sebelah selatan ya. Selatan nih ya. Oh, jadi punya wilayah-wilayah masing-masing ya, Bu? Kalau Ratu Anjar nggak ada batasan, dia bisa kemanapun, soalnya dia ratu. Kalau di daerah sini disebut ratu. Emang orang sini sering katanya dulu di sini nih tempatnya ini gitu. Ada berupa ular, kata kalau di sini orang bilang ular kendang apa gitu. Ular kendang tuh? Ular kendang itu wujudnya ibu sendiri pernah tahu tuh, wujudnya cuma separuh. Oh, setengahnya. Jadi tapi kepalanya ada, Bu? Kepala ada sampai perut, ekornya nggak ada. Itu namanya ular kendang. Apa bunyinya juga seperti kendang? Kayaknya enggak sih. Soalnya ibu waktu pernah diketemuin tuh waktu ibu ngambil rumput. Iya. Ngarit kan buat embek. Iya. Buat kambing lah. Iya. Ibu juga nggak sengaja itu, cuma ibu habis ngambil rumput ada yang jalan gitu, tapi bukan jalan kayak ular biasa gitu. Itu apa, guling-guling gitu. Cuma ibu tuh astagfirullah, apaan yang bunyi-bunyi? Pas ibu lihat, jadi guling-guling kayak apa? Tong apa kalau? Oh iya, tong yang lagi diguling-gulingin ya, mau dipindahin tempatnya gitu. Astagfirullahaladzim. Terus saya lihat, aduh, ada apa yang jalan? Terus saya bilang, assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung dia berhenti, dek, nongokin nih kepalanya. Iya. Saya jadi nggak ngelanjut ngambil rumput lagi, saya lari pulang. Takut berarti ya, Bu? Ya. Sama sosok ya, ular kendang itu. Jadi ibu belum sempat melihat ular kendang itu kemana perginya? Belum. Karena ibu panik ya? Panik. Akhirnya ibu lari dari tempat tersebut. Iya. Emang di bawah situ kan angker, Mas. Kata orang sini itu di bawah situ ada apa, tempat kepala air apa di situ ada mata air mata maksudnya. Air. Ada mata air. Mata air itu memang
ditempatin sama ular itu. Oh, jadi mata airnya ada sosok penghuninya atau penguasanya di mata air tersebut. Itu sosok ular gitu, Bu. Makanya dibilangin di daerah sini ini namanya Cikondang. Oh, namanya itu. Di daerah Cikondang itu makanya yang dibilangin. Itu mungkin yang dibilangin ular kendang itu kali. Oh, dari Cikondang. Cikondang itu diambil dari ular kendang itu. Mungkin, Iya, iya. Nah, Ibu, kan ini ada tanaman cabai. Nah, ini saya cabai, tapi ini mah tanaman apa, Bu? Saya penasaran ini. Ini bayam, Mas. Ini bayam. Bayam. Cuma baru nanam kemarin, ngambil dari sawah. Ntar bayam kan biasanya yang saya tahu bentuknya kan panjang ya. Ini mah namanya bayam apa, Bu? Katanya bayam selada. Bayam selada. Bayam iya. selada air apa kata orang. Saya agak katro juga tentang sayuran, jadi nggak tahu ini bayamnya kayak gimana, dan mudah-mudahan bayamnya nanti mungkin Mas kalau kesini lagi, wah ini udah besar ya, Bu ya. Kalau cabai udah berapa hari ini, Bu? Cabai udah ada setengah bulan, Mas. Setengah bulan. Iya, ya. Di sini juga ada pari itu. Kalau orang Sunda bilangnya paria. Soalnya kalau dimasak pahit terus, nggak pernah manis. Jadi kalau yang nanam paria mah gagal terus ya, Bu ya, nggak pernah manis ya, pahit terus. Pahit terus. Pahit terus bener. Iya, iya. Nah, Ibu, dalam kan saya dengar-dengar ya, dari informasi di sini ada batu, dan batu tersebut dihuni oleh sosok ratu. Boleh saya nggak, Bu, lihat kayak gimana sih batunya? Boleh. Gitu? Boleh ya, Bu ya? Siap Ibu. Mau ngambil kunci. Iya, siap Ibu, terima kasih, Bu. Nah, sambil menunggu Ibu ngambil kunci, kita review rumahnya yang terpencil. Nah, ini tanaman sayuran yang biasa Ibu gunakan di sini. Yang ini belum sampai selesai kolamnya, teman-teman. Ini rumah ibunya, terpencil banget, teman-teman. Berada di dalam hutan ya. Kebetulan ini benih cabenya, wah banyak di sini benih cabenya nih. Dan nanti dilanjutkan lagi ini buat bikin kolam.